Halo, kembali lagi dengan saya Mulia Primanta. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai syarat-syarat beriklan di Google AdWords dan struktur iklan yang diperbolehkan di Google AdWords. Nah, sekarang kita akan belajar lebih spesifik mengenai keyword-keyword apa saja yang bisa dipakai untuk beriklan di Google AdWords dan bagaimana kita menggunakan keyword-keyword tersebut untuk mendapatkan pembeli. Nah, keyword ini sangat penting karena jika kita salah dalam memilih keyword, maka iklan kita tidak akan mendapatkan pengunjung atau pembeli yang mencari produk kita. Karena itu, di video ini kita akan belajar jenis-jenis keyword apa saja yang bisa dipakai dalam membuat iklan di Google AdWords. Nah, sebelumnya kita perlu pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan keyword. Jadi, keyword itu merupakan keinginan orang yang diketikkan di Google dalam bentuk tulisan. Nah, perbedaan kata kunci yang diketikkan orang menentukan apa yang mereka cari. Secara umum, orang mengetikkan kata kunci di Google untuk mencari dua hal. Pertama, orang mencari informasi karena mereka sekedar ingin tahu mengenai suatu hal. Misalkan dalam hal mereka ingin mengetahui seperti contohnya tempat membeli baju di Bali atau baju baru yang sedang trendy di tahun 2017, atau misalkan warna baju apa yang favorit dicari oleh banyak orang, seperti itu. Nah, itu merupakan kata kunci yang orang ketikkan untuk sekedar ingin tahu. Jadi mereka tidak akan membeli suatu produk atau jasa dengan mengetikkan kata kunci seperti itu. Nah, kata kunci yang seperti ini itu sering disebut dengan informational keyword. Karena orang mengetikkan ini hanya untuk mencari informasi tentang sesuatu, bukan untuk membeli. Nah, yang kedua itu adalah kata kunci yang diketikkan orang ketika mereka ingin mencari sebuah produk atau jasa yang dapat memecahkan masalah mereka. Nah, ini sering dikenal dengan nama buying keyword. Karena orang mengetikkan kata kunci ini di Google dengan mindset mereka itu mencari produk atau jasa yang bisa membantu mereka untuk memecahkan masalah yang mereka punya. Nah, kata kunci inilah yang nanti akan kita incar untuk bisa mendapatkan pembeli dalam waktu yang cepat. Nah, bagaimana ciri-ciri dari buying keyword ini? Nah, jadi kita bisa ketahui buying keyword itu dari kata-kata yang diketikkan oleh orang. Jadi contohnya mereka akan menaruh kata-kata seperti ini di depan kata kuncinya, misalkan beli, jual, review, harga, produsen, toko, diskon, promo, jasa, dan sebagainya. Jadi ketika orang mengetikkan kata ini di depan dari kata kunci yang mereka ketikkan, maka kemungkinan besar mereka akan melakukan pembelian. Contohnya, kata kuncinya misalkan jual jaket kulit, promo topi anak, dan lain-lain. Nah, bisa juga buying keyword itu memiliki ciri-ciri di belakang kata kuncinya mengandung kata seperti murah, terbaik, online, berkualitas, nama tempat, misalkan jual baju di Denpasar, jual baju di Jakarta, jual jaket di Bandung, dan sebagainya. Atau nama seri, misalkan jual TV Samsung 40 inch terbaru 2017.
atau nama merek juga sama seperti itu. Lalu ada kata terbaik dan sebagainya. Silakan Anda cari kata-kata yang lain. Nah, jadi kita mengincar kata-kata yang mengandung kata-kata tadi, beli, jual, lalu di belakangnya ada murah, terbaik, online, dan sebagainya. Nah, gimana caranya kita mendapatkan buying keyword ini? Ada banyak cara untuk mendapatkan buying keyword. Pertama, kita bisa mendapatkan kata kunci atau ide mengenai kata kunci itu di tools Google Keyword Planner. Jadi Google Keyword Planner ini merupakan sebuah tool yang disediakan oleh Google kepada kita para advertiser untuk meriset kata kunci sehingga kita tahu berapa jumlah kata kunci itu, jumlah pencari kata kunci itu dalam sebulan dan juga berapa nilai per kliknya. Nah, ayo kita langsung saja buka ini linknya. Kita copy. Nah, kita buka di sini. Kita paste. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman Google Keyword Planner. Nah, nanti di sini kita akan meriset kata kunci atau mencari ide kata kunci lain yang berkaitan dengan produk atau jasa kita. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini salah satu tempat untuk melakukan riset kata kunci. Nah, untuk prakteknya nanti akan saya sharing di video selanjutnya. Nah, ini hanya sekedar memberi tahu kalau ini merupakan tools yang sangat bagus untuk melakukan riset kata kunci. Nah, oke. Selanjutnya, Google Related Search. Nah, ini artinya kata kunci yang terkait dengan kata kunci yang kita masukkan di Google Search Box. Nah, ini kita pergi ke Google dulu. Nah, biasanya kita mengetikkan kata kunci di sini. Misalkan jual baju, misalkan jual jaket kulit online. Misalkan seperti itu. Nah, ini di bawahnya kita akan menemukan searches related to jual jaket kulit online. Nah, inilah yang dimaksud dengan Google Related Search. Jadi ada jaket kulit wanita, model jaket kulit pria terbaru, dan seterusnya. Nah, ini merupakan ide kata kunci yang berkaitan dengan kata kunci yang kita masukkan di sini. Nah, ini kita bisa riset juga, kita cari tahu berapa jumlah pencarinya setiap bulan. Kalau misalkan jumlah pencarinya lumayan banyak, maka kita bisa iklankan nanti dengan kata kunci tersebut. Seperti itu. Nah, ini cara kedua untuk mendapatkan ide kata kunci. Lalu yang ketiga yaitu Google Suggestion. Google Suggestion ini juga dipakai untuk mendapatkan ide kata kunci lain yang terkadang kita tidak pernah terpikirkan. Misalkan ini contohnya jual jaket kulit online. Ini tinggal kita spasi aja. Nah, nanti Google akan menampilkan beberapa kata kunci. Jadi jual jaket kulit online terpercaya, jual jaket kulit online Bandung. Nah, ini merupakan suggestion dari Google untuk kata kunci lain yang berkaitan dengan produk kita. Nah, ini kita bisa jadikan juga sebagai ide kata kunci. Lalu selanjutnya kita bisa pakai website kompetitor. Misalkan kita tahu sebuah website yang menjadi kompetitor kita. Nah, kita lihat di sana apakah ada topik atau kata kunci yang berkaitan dengan produk yang kita jual. Nah, itu bisa jadi sebuah ide kata kunci. Lalu yang terakhir, kita bisa gunakan tools-tools eksternal yang untuk meriset kata kunci.
Contohnya kita bisa pakai Spyfu atau SEMrush dan lain sebagainya. Tools-tools tersebut merupakan tools yang berbayar, namun sangat powerful untuk mendapatkan banyak kata kunci. Nah, teman-teman bisa coba juga untuk menggunakan tools-tools tersebut, atau kalau misalkan tidak mau di tools, teman-teman bisa gunakan cara yang lain. Seperti itu. Jadi, dalam melakukan riset kata kunci, ini sangat penting sekali karena ketika kita sudah mendapatkan kata kunci ya buying keyword, maka nanti untuk proses selanjutnya dalam membuat iklan itu akan jadi sangat mudah. Karena itu, dalam melakukan riset ini kita harus benar-benar mendapatkan buying keyword. Seperti itu. Sehingga nanti proses selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Nah, setelah kita mendapatkan ide kata kunci, langkah selanjutnya yaitu kita mengelompokkan atau memilih kata kunci mana yang merupakan buying keyword. Karena mungkin dari sekian banyak kata kunci yang kita dapatkan, mungkin ada sebagian yang bukan merupakan buying keyword. Namun di sini kita hanya memerlukan buying keyword. Karena buying keyword itulah yang nantinya akan berpotensi terjadi penjualan. Nah, setelah kita pilih buying keywordnya, maka kita masuk ke keyword organization atau kita bagi keyword-keyword tersebut ke beberapa kelompok. Jadi kelompok itu merupakan ad group. Karena di dalam satu ad group nanti kita akan membuat iklan dan memasukkan beberapa kata kunci yang terkait. Sehingga dengan mengelompokkan kata kunci, kita bisa membuat iklan yang relevan dengan kata kunci tersebut. Seperti itu. Jadi ada 3 proses dalam memilih kata kunci ini. Pertama, kita lakukan riset dulu. Lalu yang kedua, kita menyeleksi kata kunci mana yang merupakan buying keyword. Yang bukan merupakan buying keyword itu kita buang saja, tidak kita pakai. Lalu selanjutnya kita kelompokkan kata kunci buying keyword tersebut menjadi beberapa kelompok atau beberapa ad group. Sehingga keyword-keyword dalam satu ad group memiliki kata kunci yang mirip atau sejenis. Nah, itu saja penjelasan mengenai kata kunci. Di video berikutnya kita akan bahas lebih detail mengenai jenis-jenis kata kunci yang diperbolehkan di Google AdWords dan bagaimana kita menggunakannya untuk beriklan di sana. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.